Ini ada yang kekurangan, saudara. Lalu apa yang saya perbuat? Tadi kan Pak Suwani bilang, saya nggak lagi kasih uang, saya kasih makanan. Ini nggak bisa, ini keluarga. Apa yang terjadi? Saya transfer uang, saudara. Paham ya? Jadi saya mencoba untuk balance kan, balance, seimbang. Saya tidak pernah kasih uang kepada orang yang kelaparan. Di luar yang tidak saya kenal. Saya kasih makanan aja. Tetapi ketika di keluarga saya, entah itu keponakan saya, entah itu tante saya, om saya, pokoknya kerabat ya dari keluarga ayah saya maupun dari keluarga ibu saya, maka saya itu kalau memang Tuhan, saya bilang ini buat makan ya, tapi saya transfernya uang. Paham, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan sampai nanti jadi ekstrim kiri, ekstrim kanan. Pak, katanya Bapak harus memberi makan. Nah, keponakan saudara lagi butuh uang sekolah, lagi butuh jajan tiap hari misalnya 5.000 atau 10.000 uang jajan. Saudara kasih uang, jangan dikasih makanan. Saudara kan jadi repot sendiri. Kasih uang. Ini ya nak, pakai untuk uang jajanmu ya, 1 bulan nih. Kalau 10.000 1 hari, kalau 26 hari kerja, apa 26 hari sekolah, jadi 26.000 dari 10.000, 160. Nih kasih 300.000 buat kamu ya jajan. Tapi lebihnya tabung ya. Kalau nggak dimakan semua juga bisa ditabung ya. Itu terserah dia. Mau dihabisin juga terserah dia. Misalnya, jadi saudara praktek mengasihi. Tahu nggak saudara apa dampaknya setelah saya melakukan itu? Tiba-tiba ada yang bilang gini, Fit, aku mau percaya pada Tuhan Yesus. Bayangin, saya nggak bilang Tuhan Yesus, saudara. Saya nggak bilang, ngerti ya, waktu memberi itu nggak ngomong Tuhan Yesus, nggak ngomong apa. Ini pakai ini transfer, gitu paham ya? Itu dia bisa datang sendiri loh kepada Tuhan Yesus, ngomong ke saya, paham ya? Ini bukan pura-pura, dan saya memang sengaja karena tahu bahwa saya tidak nginjili orang pakai uang. Enggak. Saya pokoknya ngasih aja. Ini kan keluarga, dia tahu saya pengikut Kristus. Gitu ya. Kasih aja. Kasih aja. Kasih lama-lama. Fit, aku mau percaya Yesus gimana? Nah, seperti itu, saudara. Ngerti ya? Jadi, saya mencoba mengimbangi yang tadi Pak Suwandi ngomong tadi ya. Supaya saudara-saudara tahu, ternyata kasih itu prakteknya gitu. Kepada keluarga sendiri lebih-lebih. Bukan nama keluarga sendiri, kita pelitnya minta ampun, tapi kepada orang luar, kepada ini, hagios. Bapak Ibu, ini bukti transfernya. Saya sudah transfer ini ya. Saya transfer kepada orang yang lagi membutuhkan. Tunjuk-tunjukin ini hagios, hagios. Enggak, saudara. Diam aja. Keluarga. Nanti paham ya. Nah, saya mencoba untuk menyeimbangkan antara umum orang-orang gelandangan yang saya kasih makan, nasi bungkus atau nasi kotak, dengan keluarga yang memang saya transferi uang. Beda ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya Bapak Ibu Saudara juga imbang pengertiannya. Bukan cuma asal, loh katanya harus nasi, gitu ya. Tapi orang yang tidak kenal sama kita, yang tidak kenal Tuhan juga, kasih makan aja. Nggak usah mikir dia mau Kristen, mau apa, nggak peduli. Kasih aja, kasih, gitu ya. Sehingga saudara akhirnya lama-lama dipenuhi oleh Roh Kudus. Lama-lama aku bisa ngampuni orang yang harusnya sangat sangat layak untuk dibalas dengan kasar. Tapi aku bisa ngampuni itu bisa pulang sendiri. Kalimat ini saya ini tidak bisa saudara kalau tidak saudara alami. Ayo saudara alami. Saya cuma bisa cerita tadi untuk memicu saudara untuk menuju ke sana. Saya Tapi dapat saya dapat firman ini menjadi rema bagi saya, yaitu ya 1 Timotius 5 ayat 8 yang menyatakan begini,
Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Tepat sekali. Ibu pakai dasar itu. Saya pakai dasar itu untuk Iya, bertindak, Pak. benar Pak. Ya, Karena kalau kita tidak melihara saudara kita sendiri, ya kita, kata Tuhan sendiri bilang, kita adalah orang yang lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi benar kata Pak David Leo, perlu kita memelihara saudara kita sendiri. Seperti Bapak bilang, kirim uang. Itu, ini menjadi bagian juga dari kita, Pak. Terima kasih. iya.